Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Jadi kita yang jadikan takaran adalah hilal. Dan kalau misalnya nanti malam itu kita takbiran atau nanti malam itu kita terlihat hilal, maka ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, yang belum bayar zakatnya harap segera dibayar zakat fitrah. Zakat fitrah dibayar mulai masuknya setelah maghrib nanti, kalau memang nanti malam ya malam takbiran. Kapan disunahkannya? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau ditunaikan setelah sholat Idul Fitri itu hukumnya makruh. Ketika sampai maghrib tanggal 1 Syawal sampai maghrib belum juga ditunaikan, maka sudah masuk waktu hurmah, ya, waktu hurmah haram. Jadi tidak boleh untuk ditakhirkan sampai terbenamnya matahari di hari 1 Syawal. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk memperbanyak doa di malam Idul Fitri. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsul layalin la turaddu fihinna du'a, 5 malam yang Allah tidak akan tolak doanya. Apa itu? Lailatul Jumat, malam Jumat. Maka dari malam Jumat ojo ini sing liyo-liyo. Sing akeh dulu. Kemudian Lailatu Idul Fitri, malam Idul Fitri. Wa Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Wa awwalu Lailatul min Rajab, malam 1 Rajab. Wa Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Jadi nanti malam kalau memang sama doa apa wae sama Allah, puas-puaskan doa sebelum tidur ya. Kalau ngantuk sebelum tidur puas-puaskan, dan disunahkan ihya, menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri. Dan juga disunahkan takbir. Kapan mulai takbir? Mulai setelah maghrib, setelah dilihat hilal sampai masuk sholat. Ini disunahkan untuk takbir, dan itu perintah dari Allah SWT. Kemudian perintah dari Allah, wa litukabbirullaha ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kenapa hikmahnya takbir? Kenapa kok sudah takbir? Karena kita mengagungkan Allah SWT. Mengagungkan apa? Mengagungkan kita sudah diberi taufik mulai dari Sya'ban, malam itu Sya'ban, Ramadan, puasa, taraweh, baca Quran. Semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak umat Islam lupa. Makanya suruh takbir Allahu Akbar, bukan buat ugal-ugalan takbir, bukan buat dangdut-dangdutan. Ya, makanya bukan buat joget-jogetan. Saya pernah lihat Habib dulu waktu sebelum berangkat di daerah Niagara itu ada orang takbiran, ngapunten, pakai celana dalam tol, laki-laki. Dari bajunya dilepas semua, pakai celana dalam tol. Ya, pakai celana dalam tol, ambil bajunya digini-gini. Apa? Lailatul Qadar. Mending mau wedok gak bobol, nang elek iki. Subhanallah. Sampai begitu lah, itu enggak takbir namanya. Allah bilang walitukmilul iddata, sempurnakan bulan Ramadan. Walitukabbirullaha, untuk bertakbir atas apa? Ala ma hadakum. Takbirlah kalian. Kenapa? Ala ma hadakum. Ya, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dari puasa. Hadakum lisyam, Allah berikan hidayah kalian untuk puasa. Hadakum lil qiyam, Allah SWT memberikan hidayah kalian untuk sholat tarawih, untuk sholat tahajud, untuk zakat, untuk qur'an, dan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu atas hidayah dari Allah SWT. Jadi ketika bertakbir kita meninggikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting lagi, kalau sudah kita tidur kemudian kita bangun subuh, ya, misalnya sembahyang Id, aja mentang-mentang sak Ramadan qiyamul lail mari ngono telat bangun ya. Sholat subuh berjamaah sama keluarga atau di mushola. Kemudian disunnahkan sebelum sholat Id itu mandi. Kapan waktu mandinya? Setelah jam 12 malam, lewat jam 12 malam, pertengahan malam itu mulai. Nanti mulainya situ, tapi afdalnya sebelum. Misalnya, mulainya malam, tengah malam, jam 1 adus. Mari ngono, angkat-angkat beras, angkat-angkat wambu. Jadi itu waktunya saja. Jadi kita sebelum saat itu kita mandi, ya, mandi pakai baju baru, dan jangan lupa untuk makan.
Seperti Idul Adha kan tidak boleh makan. Bukan tidak boleh makan, di sunah tidak makan. Tapi kalau Idul Fitri nanti makan. Walaupun kalau sisa kurma, ada sisa kurma, di Nabi Muhammad SAW makan kurma. Berapa duit? 1, 3, ya sak kerdus pun tidak apa-apa. Yang penting witir ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada kurma, ya yang manis-manis apa? Roti, apa? Jadi makan dulu, untuk sarapan diisi, lontong disikat diisi, untuk diisi, susu. Nah, nanti lontongnya mari sembahyang Id ya. Lalu lontongnya tidak ada di kitab fikih ya. Kemudian berangkat sholat Id. Berangkat sholat Id, kita niatkan untuk mengagungkan ini loh. Semua yang kita lakukan itu kita niatkan untuk takbir. Jadi bukan lafaz takbir saja. Baik takbir itu kita Allah Akbar itu lisan saja, zahirnya saja. Tapi takbir itu hakikatnya di hati. Termasuk kita melakukan sunnah Rasulullah itu mengagungkan hari Id. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan takwanya hati kita. Kemudian sembahyang Id kita niat untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat Id selesai, kemudian kalau pulang, ini yang sunnah jarang dilakukan. Kita berangkat lewat satu jalan. Pulangnya ambil jalan yang lain. Ya, misalnya kita sholat di sini nggak ada sholat Id, ada sholat Id. Di sini ada sholat Id. Misalnya dari mana? Apa? Enggak, dari rumahnya ya itu. Dari rumahnya misalnya rumahnya saya Sumber Suko saya berangkat lewat atas, ya. Nah, biasa sini lewat segitiga. Pulangnya saya enggak lewat sana lagi, balik lagi. Lewat bawah ada Tawakan Pahlawan, terus pulang ke Sumber Suko. Hatu muter nih, ini keluarga sampean. Yang penting jalannya lain. Kenapa? Karena dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Mu'jam, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul Idul Fitri," kalau sudah hari Fitri, waqafatil malaikatu ala abwabit turuq. Malaikat itu berdiri di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kampung berdiri malaikat. Sama kayak gitu kan? Kayak itu mati sampean. Kemudian malaikat itu mengumandangkan, "Uqdu ya ma'syiral muslimin ila rabbin karim." Berangkatlah kalian wahai ma'syiral muslimin menuju kepada Rabbun Karim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha pemberi. Ya, Rabbun Karim. Ya munnu alaikum bil khair summa yusibu alaikum thawabal jazil. Ya, kalian ini sama Allah SWT diberi anugerah kebaikan. Sembahyang itu kan baik, lakukan sunnah baik, semuanya baik. Jadi kalian pagi ini dikasih kebaikan sama Allah SWT. Wes dikasih kebaikan diganjar man. Ya, kita kan amal ini gara-gara Allah SWT, gara-gara taufiknya Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah SWT, dibayar lah. Ya, enak, lu enak dengan kerja itu kesel ya. Dan Allah SWT kasih kalian kemudahan dan juga diganjar lagi oleh Allah SWT. Fakat amarakum bil qiyami fakumtum, kalian selama sebulan penuh diperintahkan oleh Allah SWT untuk qiyamul lail atau salat tarawih, kalian salat. Wa amarakum bisyami fasumtum, ya, kalian sudah diperintahkan untuk puasa, kalian sudah puasa. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian sudah taat kepada Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum, sekarang kalian waktu ngambil hadiah. Ya itu sarwa. Itu kalau ngambil yang hadiah dari Allah SWT, itu hadiah yang zahir. Ya hadiahnya apa? Itu yang kita lakukan, kita nggak tahu. Nanti kita tahu kadarnya itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqbidu jawaizakum. Kemudian sholat. Ya, itu waktu orang-orang jalan sholat itu malaikat ngomong gitu. Kemudian setelah sholat, ya begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malaikat tadi berteriak-teriak, mengangkat suaranya seraya mengatakan, ala qad ghafara lakum rabbukum. Nah, sekarang semua dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Makanya cek ketemu malaikat. Nah, ketemu malaikat setelah sholat Id, singkat cerita, setelah sholat Id kemudian salaman, hati-hati ya, Habib Muhammad juga sering mengatakan salaman bukan mahram. Apa? Lanjut anak hukum fi ra'sihi ya. Khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Ya, karena dicucuk lebih baik daripada salaman sama perempuan bukan mahram. Hati-hati ya, hati-hati
Nah, sebaliknya kalau salaman sesuai aturannya maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, innal muslimani idza laqiyal muslimu akhahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza laqiya akhahu. Orang muslim ketemu muslim, fa akhadha bi yadihi, kemudian salaman. Ya, bukan muslim dan muslimah. Ya, innal muslima idza laqiya akhahu, bukan ukhtahu. Ukhtahu fi Islam ya, bukan ukhtahu. Innal muslima idza laqiya akhahu fa akhadha bi yadihi, kemudian dia salaman. Tahatat anhu junubuhuma, maka dosa-dosanya itu rontok. Kama yatahatul warqu an syajaratil yabisah fi yawmin rihin asif. Ya, maka seperti dosanya itu rontok seperti rontoknya dedaunan yang kering, ya, ditiup angin yang kencang. Ditiup angin kencang, ya. Wa illa ghufira lahuma walau kana dunubuhuma mithla zabadil bahr. Ya, kalau dan lebih dari itu lagi, ya, maka Allah SWT mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang singkat ini kita bisa amalkan, ya, untuk kita untuk kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.